bahagia dan sehat selalu kepada para viewers. Bersama saya, Nelly, moderator untuk program Maitreya Wira Goes to Society. Program ini bertujuan untuk saling berbagi ilmu dengan para narasumber yang kami undang. Kali ini, kami mengundang seorang pakar gizi dan kesehatan, yaitu Bapak Susianto, founder dari World Vegan Organization, untuk membahas mengenai sehat itu tidak perlu mahal di masa pandemi. Salam bahagia dan sehat kepada Bapak Susianto. Sehat selalu, makasih. Baik, seperti yang kita ketahui, kecenderungan tren di mana masyarakat mulai memperhatikan tentang kesehatan, terutama di masa pandemi ini. Bahkan tak jarang pula banyak orang mulai beralih ke pola hidup vegan. Perusahaan-perusahaan besar pun mulai memperhatikan mengenai isu pola hidup vegan. Nah, apakah Bapak Susianto dapat menceritakan sedikit kepada para viewers kita, terutama mengenai perkembangan dunia kesehatan di pola hidup vegan saat ini? Baik, terima kasih Miss Nelly. Jadi sebetulnya cerita vegan ini kan bukan barusan ya. Memang sejak pandemi COVID-19 ini menjadi lebih ngetren. Kita sering mendengar ataupun menonton berita-berita, sebut saja di India, di Jepang, bahkan di Korea, itu sudah mulai tersedia makanan-makanan vegan di supermarket atau di minimart ya. Yang tadinya itu tentunya agak susah untuk ditemukan ya. Kemudian kita lihat lagi orang-orang seperti Bill Gates ya, Lee Ka-shing yang dari Hong Kong ya. Mereka sudah membuat perusahaan-perusahaan makanan berbasis nabati yang disebut plant-based food yang kita kenal dengan merek-merek tertentu ya. Dan itu sudah sangat mudah ditemukan di restoran maupun di waralaba-waralaba fast food gitu ya. Walaupun tentunya pola makan yang lebih sehat adalah yang lebih natural, yang lebih alamiah, yang lebih utuh, tetapi tentunya ini adalah sebuah tren yang kita bisa lihat bahwa begitu banyak animo masyarakat ya, minat masyarakat di dalam mengonsumsi makanan sehat berbasis nabati atau yang sering kita sebut sebagai makanan vegan. Jadi vegan itu artinya nabati atau plant. Nah, dari produk-produk yang sudah banyak beredar di masyarakat, itu mengalami peningkatan yang luar biasa. Bahkan kita pernah membaca saham-saham daripada produk-produk makanan vegan itu meningkat luar biasa ya. Kemudian kita lihat lagi ada data statistik yang sangat menarik di Amerika yang saya baca, yang pernah saya sampaikan di Kongres World Vegan Organization waktu di New Delhi tahun 2019, bahwa 25% dari total masyarakat yang usia produktif di Amerika itu sudah memiliki pola makan vegan. Jadi kita sebut saja usia produktif di sana sekitar 18 sampai 35 tahun. Nah, dari jumlah penduduk usia produktif itu 25%-nya itu adalah seorang yang menganut pola makan vegan. Jadi ini sebuah tren yang sangat menarik, dan saya baca lagi waktu produk vegan yang diuji coba di market di Inggris itu dalam waktu yang sekejap langsung habis laris manis gitu. Dan sampai sekarang pun semakin banyak kita baca ya, banyak sekali kafe-kafe baru yang menjual vegan. Bahkan banyak sekali yang waralaba-waralaba yang tadinya tidak berbasis nabati juga sudah menjadikan opsi ya untuk penyediaan produk-produk yang berbasis nabati. Katakanlah ayam goreng vegan ya, atau burger vegan, dan itu tidak didirikan oleh waralaba yang khusus vegan, bukan. Jadi dari waralaba yang sudah terkenal, yang sudah punya jejaring internasional, mereka kena melihat trennya itu peminat masyarakat untuk konsumsi makanan nabati atau plant-based ataupun makanan vegan itu meningkat. Mereka pun kenapa enggak gitu loh, karena ini kan bisnis yang bagus. Mereka juga menyediakannya di waralaba mereka yang sebenarnya tadinya tidak berbasis nabati. Gitu. Kira-kira begitu perkembangannya. Nah, itu tidak hanya di luar negeri, di Indonesia juga kita melihat kan semakin banyak ya meningkat jumlah restoran maupun kafe yang menjual makanan-makanan vegan. Ini sebuah tren yang sangat baik sebetulnya. Ya, saya sangat setuju sih untuk ini. Nah, begini Bapak Susianto, banyak orang yang mengatakan sebenarnya sehat itu mahal. Bagaimana menurut Bapak Susianto mengenai ini? Ya, ini menarik sekali. Saya pernah dan bahkan sering diwawancarai oleh teman-teman dari media, baik itu TV, koran ataupun radio ya. Mereka ada yang bertanya begini, Pak, sehat itu mahal ya? Saya bilang tolong Pak jangan salah ketik ya, jangan salah tulis. Kalau menurut saya justru sehat itu murah ya. Yang sakit itu yang mahal. Jadi kalau sudah sakit, tidak ada cerita murah ya. Mungkin kalau dokternya baik hati, dia kasih diskon atau bahkan kasih gratis biaya dokternya. Tetapi yang namanya biaya obat, apalagi kalau sampai harus menggunakan biaya kamar operasi atau peralatan untuk terapi, bahkan hanya
peralatan untuk diagnosa, kemudian kalau sampai perlu opname ya. Jadi tidak ada yang murah ya. Kalau kita tidak punya dana yang besar, katakanlah untuk melakukan sebuah pesta ulang tahun atau pesta perkawinan, bisa di tempat yang sederhana, ya, bahkan di rumah sendiri. Tapi yang namanya udah masuk rumah sakit, tidak ada yang murah. Ya, jadi kita tidak bisa mengirit ya, hanya tinggal pilih aja mau kelas apa gitu. Tapi yang jelas sakit itu mahal, dan sakit itu udah terlambat sebetulnya. Sudah menderita ya, kemudian juga kehilangan produktivitas, bahkan kalau sampai perlu opname, yang menjaga juga harus menyediakan waktu untuk menjaga pasien, dia juga kehilangan waktu-waktu produktifnya dan menderita lagi ya, sakit sudah terlambat. Tapi tentunya orang sakit perlu diobatin. Tapi kalau dia tidak menjaga lagi pola makan, gaya hidup yang sehat, maka ntar dia mengulangi lagi istilah saya tanda petik ya, kesalahan dan kebodohan yang sama. Jadi kalau dia tidak jaga pola makan dan gaya hidup yang sehat, dia hanya berobat saja, nanti dia akan mengulangi kesalahan yang sama, dia akan kembali sakit lagi. Jadi saya pikir itu yang sangat menderita. Ceritanya panjang, terlambat, menderita, dan juga biaya besar di sakit. Tidak usah bicara sampai kanker lah. Itu udah biaya mahal sekali. Kemo berapa duit ya, kemudian diradiasi berapa duit. Kita bicara saja yang ringan-ringan itu juga sudah menderita ya. Tapi sangat murah dan mudah kalau kita menjaga atau pencegahan, jangan sampai sakit. Jadi saya pikir sehat itu murah kok. Makanan-makanan sehat itu tidak mahal ya. Makanan berbasis nabati sudah terbukti secara ilmiah sangat membantu mencegah penyakit-penyakit mau degeneratif ataupun yang menular. Tetapi biayanya kan murah meriah. Bandingkan saja lah, katakan saja 1 kg tempe dibandingkan 1 kg daging. Itu bisa 1:10 gitu loh ya. Jadi makanan yang murah tidak berarti tidak bergizi, dan sebaliknya makanan yang mahal tidak pasti harus bergizi tinggi. Bisa-bisa makanan yang mahal itu malah tidak bergizi, malah mengandung bahan-bahan yang tidak baik untuk kesehatan. Dan makanan yang murah meriah, sebut saja tadi makanan nabati, malah sebetulnya gizinya bagus ya. Dan mungkin Bapak Ibu sudah pernah banyak menonton video-video saya di YouTube. Di situ banyak sekali sesi yang saya membahas tentang bagaimana kandungan gizi makanan di dalam makanan nabati dibandingkan dengan hewani. Rata-rata lebih tinggi kok. Protein lebih tinggi di nabati, kalsium lebih tinggi di nabati, zat besi lebih tinggi di nabati, apalagi antioksidan itu lebih tinggi di nabati, udah pasti. Bahkan apa yang kita sebut sebagai fitokimia, phytochemical. Phyto artinya tumbuhan. Seperti beta karoten, antosianin ya, sulforafen ya. Kemudian sampai kepada antioksidan yang ada di kopi ya. Chlorogenic acid yang ada di teh, di coklat yang namanya polyphenol, kemudian di dalam kacang-kacangan terutama kacang kedelai ada antioksidan yang kita sebut isoflavon ya, ada kelompok genestin, glycitin, dan itu semua adalah kandungan-kandungan gizi yang bagus yang semua terdapat di dalam nabati ya. Dan tentunya bahkan kalau antioksidan yang kita sebut fitokimia itu tidak ada di hewani, ada yang cuma di nabati karena fito itu tumbuhan gitu. Ya, baik. Saya kira itu. Jadi soalnya karena begini Pak, banyak kan yang berasumsi bahwa kita harus mengkonsumsi misalnya kayak suplemen mahal atau misalnya bahan makanan impor baru kita mencukupi kesehatan tubuh kita. Ternyata berarti berbeda ya Pak ya? Nah ini juga pengalaman saya. Ketika saya meneliti tentang vitamin B12 pada tempe yang diaplikasikan kepada 118 subjek, saya menemukan ada kelompok subjek yang mengalami defisiensi B12. Kemudian saya terapi dengan bukan suplemen tapi fortifikasi, makanan yang diperkaya dengan B12. Dan saya menggunakan tablet ya B12. Dan tablet itu tablet yang murah meriah yang kita sebut suplemen lah gitu. Tablet. Tapi saya bukan langsung kasih tabletnya, makanya saya bukan suplementasi, saya lebih ke fortifikasi. Saya masukin B12 itu ke dalam makanan, jadi ini namanya fortifikasi. Dan ternyata dari penelitian 3 bulan mereka naik luar biasa signifikan kenaikan B12 di dalam darahnya. Dari yang tadinya defisiensi setelah 3 bulan dengan fortifikasi yang berasal dari tablet suplemen yang murah meriah loh ya, itu bisa sangat efektif untuk menaikkan kadar B12-nya. Jadi tidak harus selalu suplemen yang mahal-mahal. Memang kalau kita tidak bisa mendapatkan dari makanan yang gizi seimbang karena pola makan kita yang tidak baik ya, tidak teratur dan tidak gizi seimbang, ya mungkin pilihan kedua kita adalah fortifikasi, tetap makanan tapi diperkaya dengan zat gizi tertentu. Tapi kalau sampai itu pun kita nggak bisa, ya udah pilihan terakhir the last choice ya memang namanya suplemen. Dan suplemen tidak mesti harus yang mahal ya, murah meriah juga hasilnya bagus, dan itu sudah saya buktikan dalam penelitian saya gitu. Jadi saya yakin sekali.
Tadi Bapak ada membahas mengenai fortifikasi. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan fortifikasi dan kira-kira contohnya seperti apa ya Bapak Susianto? Dan apa bedanya dengan suplementasi ini? Baik, jadi di awal saya sempat sedikit menyinggung fortifikasi itu sebetulnya biasanya diperkaya zat gizi tertentu, katakanlah B12 atau kalsium ya atau besi ke dalam makanan. Dan biasanya yang ditambahkan itu atau diperkaya itu hanya sesuai dengan kebutuhan tubuh kita yang kita sebut AKG, angka kecukupan gizi. Tapi kalau pada suplementasi itu biasanya dosis tinggi, ya bisa sampai berapa kali lipat kebutuhan kita sehari atau berapa kali lipat di atas AKG, bisa sampai belasan kali lipat, bahkan ada yang sampai ratusan kali lipat gitu loh. Nah itu yang sebetulnya punya efek samping yang tidak baik kalau dikonsumsi dalam jangka panjang dan rutin ya. Jadi artinya dia bisa berlebihan, ekses dalam tubuh yang bisa bermasalah ya. Kemudian yang disebut fortifikasi contohnya, seperti yang saya sebut tadi, saya membuat makanan katakanlah dari sereal, saya masukkan B12 ke dalam serial saya, itu namanya fortifikasi. Dan dimasukkan ini juga sesuai dengan kebutuhan tubuh AKG. Contoh lain, fortifikasi B12 pada susu kedelai namanya, susu soya. Atau fortifikasi kalsium pada orange juice namanya. Nah itu. Jadi memperkaya, memperbanyak kandungan kalsium atau B12 di dalam makanan, kadang dalam jus atau di dalam tadi saya bilang susu soya atau bahkan dalam sereal gitu. Tapi kalau suplementasi biasanya ya tablet, kapsul gitu kan, atau larutan, tapi konsentrasinya tinggi banget. Bisa contoh kita kalau konsumsi tablet suplemen B2 vitamin C. Vitamin C. Katakanlah sehari 1000 mg. Padahal kebutuhan tubuh kita itu AKG lama itu sekitar 60 mg. Katakanlah ikutin AKG yang baru, apa cuma gizi yang baru. Sudah 90 mg. Jadi kalau kita bagi gitu ya, 1000 mg dibagi kebutuhan tubuh kita sehari, yang disebut AKG tadi, angka kecukupan gizi, itu hanya sekitar 90 ya. Ambil aja gampangnya 100 lah. Nah, 1100 udah 10 kali lebih tinggi kan? Nah, itu yang kita sebut dosis tinggi. Bahkan ada gizi tertentu yang fortifikasi sampai ratusan kali lebih tinggi daripada kebutuhan tubuh kita. Jadi inilah beda fortifikasi dengan suplementasi. Oke. Tadi Bapak juga sempat membahas mengenai makan gizi seimbang. Sebenarnya kita tidak butuh suplementasi. Yang kita butuhkan itu adalah gizi seimbang. Nah, contoh gizi seimbang itu seperti apa ya, Bapak Susianto? Gizi seimbang itu secara definisi artinya kan makan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi tidak berlebihan yang kita khawatirkan dari suplemen tadi. Iya, betul. Atau bahkan tidak jangan sampai kekurangan. Maka yang disebut defisiensi tadi, karena kita kekurangan asupan gizi melalui makanan kita sehari-hari. Jadi kalau panduan pola makan yang selama ini kan kita lihat dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan, terutama dari Direktorat Promosi Kesehatan, itu mengajukan kita dari berbagai pola tuh dari tahun dulu sampai sekarang kan, mulai 4 sehat 5 sempurna, kemudian direvisi menjadi piramida gizi seimbang yang tidak lagi menyebutkan bahwa susu sebagai 5 sempurna ya. Tidak minum susu, gizi tetap bisa sempurna. Tetapi di situ masih ada keharusan ataupun rekomendasi konsumsi protein hewani dan nabati ya, 2 sampai 3 porsi masing-masing. Tapi di tumpeng gizi seimbang itu sudah nggak lagi. Jadi bagian yang protein sudah digabung jadi satu, hewani, nabati semua bisa saling substitusi. Cuma disebutkan konsumsi 2 sampai 4 porsi protein. Jadi tidak ada lagi wajib harus konsumsi 2 sampai 3 porsi protein hewani. Jadi wajib makan hewani. Jadi di tumpeng gizi seimbang sudah enggak, udah gabung jadi satu, artinya bisa saling substitusi. Nah, setelah itu di tahun 2017 yang terakhir itu yang kita kenal sebagai gizi seimbang isi piringku. Jadi isi piringku ini supaya gampang nggak main porsi, karena masyarakat awam kan bingung satu porsi itu berapa. Betul. Dibagi saja piringnya jadi 4 bagian. Sepertiga itu adalah makanan pokok, sepertiga lagi sayur-sayuran, 1/6 buah-buahan, 1/6 sisanya itu adalah lauk pauk. Nah lauk pauk di sini dibagi 2 kan secara umum kan, ada lauk pauk hewani, lauk pauk nabati. Jadi kalau kita lihat total isi piring kita ini dari anjuran Kemenkes, sepertiga isi piring yang namanya makanan pokok itu kan nabati kan? Iya. Sepertiga sayur-sayuran juga nabati. Betul. Sepertiga buah-buahan juga nabati. Nah yang 1/6 tadi ya, 1/6 buah-buahan itu nabati. Nah sisa 1/6 ini kan makanan lauk pauk. 1/6 kalau kita bagi 2 jadi 1/12 kan? Iya. Jadi 1/12 makanan lauk pauk hewani, 1/12 lauk pauk nabati. Nah lauk pauk nabati pasti nabati dong, tahu tempe, kacang-kacangan, jamu-jamu dan semua tinggi protein. Nah, yang protein hewani 8% kan. Jadi kalau kita lihat panduan pemerintah, gizi seimbang itu totalnya satu kali makan itu 92% itu nabati.
atau Ya, plant-based betul, atau betul. vegan. Vegan. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, yang 8% ini bisa nggak kita konversi? Karena 1/12 sama 8% kira-kira. Jadi kalau total isi piring 100% dikurangi 8% di 92 kan? Betul. Nah, 92 itu kan nabati. Nah, jadi sebenarnya mayoritas tuh mana nabati yang kita mesti makan. Konsumsi. Iya. Jadi sisa 8 ini kalau kita mau substitusi dengan nabati boleh nggak? Boleh aja. Karena protein-protein di nabati jauh lebih tinggi daripada hewani kok. Mutu gizinya juga bagus. Jadi yang disebut mutu gizi bagus itu atau mutu protein bagus itu kan kalau dulu dengan istilah PER gitu ya, protein efficiency ratio, dengan mempertimbangkan kadar asam amino esensial ya. Kemudian sekarang ada namanya protein efficiency, bukan protein efficiency ratio atau PR, tapi yang namanya PDCAS. Jadi protein digestibility score, PDC, protein digestibility corrected, AS-nya amino acid score. Jadi dari PDCAS yang baru ini yang tahun 93 untuk penentuan mutu protein yang dipakai oleh WHO, FDA dan FAO, itu ternyata protein yang ada di dalam produk kedelai itu juga mutunya sama dengan yang di susu dan telur, bahkan lebih tinggi daripada mutu protein pada daging sapi sebutlah. Jadi di sini kita bisa lihat baik kuantitatif maupun kualitatif di protein-protein nabati, terutama dari kacang-kacangan dan terutama lagi kacang kedelai, itu sebenarnya setara dengan susu telur, bahkan lebih tinggi daripada daging, sebetulnya daging sapi. Oke. Dan yang terpenting bukan cuma kualitatif, kuantitatifnya dengan berat yang sama. Justru protein yang ada di dalam nabati, sebut saja kacang-kacangan, terutama kacang kedelai, makan jauh lebih tinggi. Saya sebut saja ya, kacang kedelai itu proteinnya dalam 100 gram kedelai itu kira-kira sekitar 34%. Sedangkan di dalam kacang tanah itu lumayan tinggi juga 28 ya. Lalu di kacang hijau sekitar 22 sampai 24. Nah, ini sudah di atas daging. Protein daging itu sekitar cuma 9 sampai 23%. Ya, jauh kan di bawah kedelai, bahkan di bawah kacang tanah. Betul, ya. betul. Dan di bawahnya kacang hijau itu. Kemudian apalagi protein telur mamanya. Itu rendah sekali, cuma 12,9 sampai 13,9%. Lalu susu, dibandingkan susu kedelai dengan susu sapi lebih tinggi protein susu kedelai dengan konsentrasi susu yang sama ya. Kemudian apalagi ikan dan seafood itu juga cuma sekitar 16 sampai 25. Jadi masih di bawah kacang-kacangan, terutama kacang kedelai. Jadi baik dari segi kualitatif atau mutu protein maupun dari kuantitatif, jumlah kadar protein dalam kedelai itu jauh di atas semua makanan hewani. Jadi 8% lauk pauk hewani itu bisa dengan mudah kita substitusi dengan produk-produk di kedelai seperti tahu, tempe, kembang tahu, susu kedelai, dan kacang hijau, kacang tanah, kacang-kacang yang lain lah. Memang kacang-kacang yang lain asam amino esensialnya tidak selengkap pada kedelai. Kedelai itu lengkap 9 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh itu ada semua di dalam kedelai. Sama seperti dalam susu dan telur. Tetapi kadar proteinnya lebih tinggi di dalam kedelai dibandingkan susu dan telur gitu. Padahal sebenarnya kita kalau misalnya ke pasar-pasar itu mudah ya mendapatkan mudah dan murah itu. Kan. Jadi Ya, saya bandingkan tahu, tempe, susu kedelai jelas jauh lebih murah daripada daging, ikan, seafood. Betul nggak? Betul. Dan susu sapi. Benar-benar. Jauh lebih mahal. Itu selain sehat juga mungkin bagi para viewers, terutama ibu-ibu, mereka bisa save uangnya ya. Jelas dong. Jadi makanan nabati itu bukannya sehat untuk badan, Betul. tapi juga tentu sehat untuk kantong. Betul sekali. Itu yang paling penting ya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bapak Susianto. Semoga informasi yang diberikan oleh Bapak Susianto tadi dapat bermanfaat bagi para viewers. Kami mendoakan semoga kita semua dapat hidup sehat dan bahagia selalu. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Bapak Susianto.